Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat teman-teman yang belum tahu channel ini, boleh bantu di subscribe dulu ya. Ini pertama kalinya saya bikin video secara on cam. Jadi kalau rada sedikit grogi ataupun rada gagap, harap dimaklum ya, karena nggak terbiasa di depan kamera. Sekarang pengen coba di depan kamera gitu ya. Pas banget momennya, ini lagi ada berita yang benar-benar panas dan mengejutkan buat masyarakat di Indonesia gitu, tentang kebijakan PPATK memblokir jutaan rekening dorman. Rekening dorman ini rekening yang udah lebih dari 3 bulan itu tidak aktif, dan ini ada jutaan rekening yang diblokir atau dibekukan. Untuk alasan dilakukan hal ini gitu ya, karena rekening-rekening ini rawan digunakan buat tindak kejahatan juga, rawan jadi korban kejahatan juga katanya ya. Kalau dari maksud atau tujuannya sebenarnya sih bagus. Maksud dan tujuannya sih bagus buat melindungi masyarakat Indonesia juga, buat melindungi warga. Cuman yang disayangkannya ini kebijakan sebesar ini yang diberlakukan buat masyarakat seluruh Indonesia, bukan cuma di kota atau kabupaten tertentu. Kok terkesan asal-asalan gitu ngambil kebijakan, nggak ada sosialisasi atau nggak ada informasi apapun, tahu-tahu muncul kebijakan seperti ini ya. Sekarang jadi kebijakannya jadi rame, jadi heboh ya, wajar sih ya. Masyarakat juga ya mungkin kaget itu kan, tadinya nggak ada perkara apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, tahu-tahu muncul kebijakan kayak begini. Dan yang lebih tambah panasnya lagi gitu ya, belum beberapa lama kebijakan ini dikeluarkan ya, terus dapat komentar-komentar negatif dari masyarakat. Sekarang malah PPATK ini mengembalikan rekening yang sebelumnya telah dibekukan, dan itu ada jutaan rekening yang dibalikin, yang kita dibalikin, dibuka kembali lah, nggak jadi diblokir. Dari langkah yang diambil ini, kalau menurut saya pribadi gitu ya, ini terkesannya kayak asal-asalan. Jadi kenapa kebijakan sebesar ini tapi kok ngambil langkahnya asal-asalan gitu. Jadi kayak nggak di riset dulu, nggak ditelaah dulu gitu ya, dampak yang bakal terjadi itu kayak gimana. Jadi ya seolah-olah kayak kebijakan yang belum matang, cuman udah langsung dirilis, udah langsung diterapin ke masyarakat. Jadi nggak tahu dampaknya bakal gimana, akan kayak gimana, main rilis aja gitu kan. Padahal ya ini kebijakan itu bukan kebijakan yang kecil gitu kan, udah pasti seharusnya ya sebelum ini kebijakan ini berlaku ya udah harus dipikirin dulu matang-matang. Karena kalau emang kebijakan ini dipikirin matang-matang, nggak mungkin kebijakan baru diterapin beberapa hari yang lalu terus sekarang dicabut kembali kebijakannya kan. Jadi kan timbul di masyarakat itu ya ini kayak asal-asalan. Karena kalau ya emang ini bener-bener udah kebijakannya dipikirin matang-matang dan kebijakannya emang serius buat mengatasi hal tersebut, ya harusnya entah apapun kecamannya dari masyarakat itu ya harusnya tetap berpegang teguh gitu ya sama kebijakannya, nggak tiba-tiba dicabut gitu aja kan. Cuman ini malah nunjukin bahwa kebijakan ini belum matang, cuman udah terlanjur dirilis ke publik. Akhirnya ketika dapat respon negatif, kebijakan langsung dicabut. Cuman ya ini sebenarnya bukan kejadian yang pertama juga kan, karena sebelumnya juga ada kebijakan lagi itu yang dibuat sama Menteri Bahlil, entah itu siapalah Bahlil, ngeluarin kebijakan terus memberikan dampak ke masyarakat yang mengerikan juga dampaknya. Akhirnya kebijakannya dicabut lagi. Itu kan jadi nunjukin bahwa kenapa akhir-akhir ini kebijakan itu dikeluarkan kayak nggak dipikirkan dulu gitu, langsung ngasih kebijakan, cuman belum terbayang nih dampaknya bakal gimana kan. Kalau yang kemarin kan yang Bahlil itu gara-gara kebijakan beliau akhirnya gas itu bener-bener langka ya, gas 3 kilo itu bener-bener langka kan. Ketika keadaannya heboh, akhirnya sampai dapat atensi dari Presiden Prabowo gitu kan, akhirnya kebijakannya dicabut. Dan ini pun juga sama endingnya, kebijakan baru dirilis dicabut lagi karena ya dampaknya ini benar-benar rame gitu kan, heboh dampak negatifnya. Gimana nih pendapat kalian, kira-kira kebijakan yang akhir-akhir ini muncul gitu ya, lebih banyak ke arah positifnya dampaknya gitu ya, dampak positif, atau ke dampak negatifnya, atau sebetulnya ini tuh positif cuman
cara yang dipilihnya salah gitu kan, boleh silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Mungkin sekian dulu video pertama dari saya gitu ya. Terima kasih yang udah nonton, yang udah nge-like atau nge-subscribe. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.